warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Dulita dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam 5B. Kali ini saya akan membahas materi mengenai psikologi komunikasi. Sebelumnya, apa itu psikologi komunikasi? Psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendali peristiwa mental atau kejiwaan tidak terlihat dan behavioral, perilaku yang manifest atau bisa dilihat dalam proses komunikasi. Setiap ilmu memiliki konsep yang unik tentang manusia. Konsep psikologi tentang manusia dapat dikelompokkan menjadi 4 pendekatan atau teori utama. Yang pertama, psikoanalisis. Adapun tujuan dari psikologi komunikasi, secara umum psikologi komunikasi memiliki beberapa tujuan, antara lain yang pertama yaitu ada memprediksi gerakan dan perubahan tingkah laku manusia saat terjadinya komunikasi antara komunikator dan komunikan. Yang kedua yaitu ada memutuskan langkah dan tindakan yang diambil dalam menghadapi lawan bicara. Selanjutnya yaitu ada penggunaan psikologi komunikasi menurut Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss. Antara lain yang pertama ada pengertian, artinya penerimaan cermat yang didapat dari penyampaian komunikator. Yang kedua ada kesenangan, maksudnya yaitu komunikasi yang dimaksudkan untuk menghangatkan, mengakrabkan, dan menyenangkan antara perilaku komunikasi. Yang ketiga ada mengaruhi sikap, artinya diharapkan dengan mempelajari psikologi komunikasi, komunikator dapat bertindak persuasif. Yang keempat ada hubungan sosial yang baik. Dan yang kelima ada tindakan, artinya dapat mengaruhi tindakan sehingga menimbulkan pengertian terhadap penyampaian komunikasi. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup psikologi komunikasi. Ruang lingkup psikologi komunikasi memiliki beberapa jangkauan, salah satunya tentang pencapaian pembangunan komunikasi secara efektif. Setidaknya dengan komunikasi yang efektif, maka membuka peluang untuk memahami komunikasi atau lawan bicara. Karena memahami adalah tujuan utama dalam membangun interaksi. Secara spesifik, ada 4 ruang psikologi komunikasi. Yang pertama yaitu ada sistem komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal mengupas terkait wacana karakteristik manusia komunikan dan fokus pada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang menghipnotis sikap komunikasi, sistem memori, dan sifat psikologis lawan bicara. Yang kedua ada sistem komunikasi interpersonal. Sementara yang dimaksud dengan sistem komunikasi interpersonal adalah sistem yang mengupas proses persepsi interpersonal, termasuk juga meliputi tentang interaksi interpersonal, konsep diri dan korelasi interpersonal. Yang ketiga ada sistem komunikasi kelompok. Ada juga yang dimaksud dengan komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah sistem komunikasi yang membahas tentang pengaruh sikap komunikasi yang sifatnya berkelompok, di mana dalam sebuah kelompok memiliki keefektifan untuk memberikan sugesti terhadap kelompok mereka. Maka tidak heran jika dalam sebuah kelompok satu dengan kelompok lainnya terkadang muncul konflik atau perbedaan pandangan. Yang keempat yaitu ada sistem komunikasi massa. Sistem komunikasi massa adalah psikologi komunikasi yang mengulas seputar motivasi dan faktor lain, misalnya kemampuan untuk melakukan hipnotis reaksi seseorang terhadap massa, psikologi komunikasi, dan dampak komunikasi massa. Selanjutnya yaitu ada konsep psikologi tentang manusia. Ada 4 pendekatan yang paling dominan, yaitu yang pertama konsep perilaku manusia menurut pandangan psikoanalisis.
Maksudnya, konsep ini lebih menekankan pada totalitas kepribadian manusia. Menurut Freud, ada 3 subsistem dalam kepribadian manusia, yaitu yang pertama ada id, yang kedua ego, dan yang ketiga ada superego. Yang pertama, id, berisi dorongan-dorongan biologis manusia, pusat insting dan hawa nafsu. Dan yang kedua, ego, berfungsi menjembatani tuntutan id dengan realitas dunia luar. Ego adalah mediator antara hasrat-hasrat hewani dengan tuntutan rasional dan realistik. Egolah yang membantu dan hasrat hewani manusia. Yang terakhir ada superego, merupakan posisi kepribadian mewakili yang ideal. Superego adalah hati nurani yang merupakan internalisasi dari norma sosial dan kultur hasrat manusia. Yang kedua, konsep perilaku manusia menurut pandangan behaviorisme. Teori behaviorisme juga dikenal dengan teori belajar karena menuntut semua perilaku manusia merupakan hasil dari belajar. Yang ketiga ada sistem perilaku manusia dalam pandangan psikologi kognitif. Menurut Lewin, perilaku manusia harus dilihat dari konteksnya. Perilaku manusia bukan sekedar respon pada stimulus, tetapi produk dari berbagai gaya yang mendengar secara spontan. Keempat yaitu manusia dan konsepsi psikologi humanistik. Maksudnya setiap manusia hidup dalam dunia pengalaman yang bersifat pribadi di mana dia menjadi pusat. Perilaku manusia berpusat pada konsep diri, yaitu persepsi manusia tentang identitas dirinya yang bersifat fleksibel dan berubah-ubah. Dan manusia berperilaku untuk mempertahankan, mengingatkan, dan mengaktualisasikan dirinya. Baik, itu tadi penjelasan materi dari saya tentang materi psikologi komunikasi. Saya Nova Julita, pamit undur diri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.